bersama saya Tio. Kita kali ini akan membahas materi tentang wawasan kegiatan alam terbuka. Nah, kegiatan alam terbuka ini ada apa aja sih? Nah, langsung aja kita tanya ini langsung sama teteh saya, Teh Gina. Teh, gimana Teh? Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pangestu sehat. Pangestu sehat. Nah, ini sosok perempuan hebat dari Teh Gina. Nah, kita mau tanya-tanya tentang wawasan kegiatan alam terbuka tuh ada apa aja sih? Nah, langsung aja kita tanya. Silahkan. Nah, Teteh ini, aduh, perempuan jarang-jarang ya. Tadi udah cowok semua nih biasanya. Teh, dari kapan Teh main di kegiatan alam bebas? Oke. Main di kegiatan alam bebas atau alam terbuka? Alam terbuka itu dua hal yang berbeda Kak Tio sebenarnya ya, antara kita alam bebas sama alam terbuka. Terbuka aja. Oke. Kalau pertanyaannya kegiatan berpetualang, sebenarnya saya bersepakat dengan kakak senior saya ya. Kalau misalkan petualangan itu dimulai semenjak kita lahir. Kita lahir. Iya, skenarionya dibuat oleh Tuhan ya, sepanjang hidup kita sebenarnya udah petualangan kan. Kita mencoba hal-hal yang baru. Tapi kalau konteksnya dibuat spesifik, pertanyaannya kapan mulai menggeluti dunia petualangan khususnya pendakian gunung? Nah, ini jawabannya akan beda. Siap. Oke, itu dimulai dari tahun 2008 Kang Tio. 2008. Nah, tapi kalau iseng-iseng mainnya, sebenarnya kegiatan main di luar ruang itu nggak tahu ya. Kalau di zaman saya kecil itu terfasilitasi gitu. Karena saya dikecilkannya di kota, dibesarkan di kota yang kecil maksudnya gitu loh. Jadi udah main di sawah, main di sungai itu masih mainan anak kecil pada tahun 90-an. 90-an gitu. Anak masih mainnya di sawah ya Teh. Masih ngaduk-ngaduk tanah ya. Iya, masih bener. Tahu. Seumuran kita? Jauh sih. Oh, jauh. Jauh sebetulnya. Oke, ya ternyata Teh. Terus di wawasan alam terbuka tuh biasanya apa aja sih yang kita pelajarin? Sebenarnya di wawasan alam terbuka itu banyak Kang Tio. Lebih ke masalah pemahaman. Dia fundamen. Jadi hal-hal dasar sebelum kita memang melakukan kegiatan aktivitas petualangan. Ada hal-hal yang memang kita harus tahu. Nah, mungkin tidak secara teknis kayak perencanaan perjalanan atau navigasi atau apapun gitu ya. Tapi ini adalah fondasi pemahaman sebelum kita niat untuk, bukan sebelum niat ya, sebelum kita melakukan aktivitas petualangannya itu sendiri sebenarnya. Arahnya ke situ. Arahnya ke situ. Apa aja tuh Teh? Kira-kira Teh? Apa aja ya? Kalau dibilang apa aja sebetulnya banyak. Jadi ngebedah dulu kayak tadi perbedaan antara si kegiatan luar ruang. Luar ruang itu ada yang disebut dengan kegiatan alam terbuka, ada yang disebut dengan alam bebas kan. Nah, kalau disebut alam terbuka itu selama kita beralaskan tanah, rumput, dan beratapkan langit. Nah, itu alam bebas. Bukan, itu alam terbuka. Oh, itu alam terbuka gitu. Kalau alam bebas? Lebih banyak artifisialnya juga sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan alam bebas, itu ada hubungan timbal balik antara manusia atau hewan atau makhluk hidup dengan lingkungannya, tapi nggak ada campur tangan manusia, jadi nggak artifisial. Di mana si makhluk hidup ada koneksi dengan si lingkungan, tapi tidak ada campur tangan manusia. Campur tangan manusia di sini maksudnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan artifisial. Artifisial itu dibuat. Oke, dibuat jadinya ya. Gitu. Oke. Nah, wawasan kegiatan alam terbuka mungkin ada kemampuan-kemampuan dasar gitu. Ya. Nah, kemampuan-kemampuan dasarnya itu biasanya apa aja tuh yang harus dimiliki itu untuk seorang penggiat gitu? Itu biasanya kalau kawan-kawan tuh pasti akan terpancing untuk menjawab kemampuan apa sih yang dibutuhkan oleh seorang penggiat alam terbuka. Itu pasti akan ngejawabnya perencanaan perjalanan, navigasi, campcraft, survival, pasti akan ke arah sana menjawabnya. Tapi berdasarkan si Colin Mortlock, jadi silakan kawan-kawan dicek aja, googling gitu Colin Mortlock itu siapa. Dia mengelompokkan kemampuan dasar itu menjadi 4. Kang Tio gitu. Empat kemampuan ini apa aja? Yang pertama ada technical skill, yang kedua ada physical fitness skill, yang ketiganya ada human skill, yang keempatnya ada environmental skill. Gitu. Apakah harus dijelaskan, Bapak? Ya, untuk biar teman-teman Arrangers tahu nih Teh, apa tuh technical skill dan kawan-kawannya itu Teh?
Oke, intinya kalau untuk technical skill itu sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan teknis ya, kemampuan teknis yang bisa mendukung ke si perjalanannya yang akan dilakuin, gitu. Terus physical fitness skill itu berkaitan dengan kebugaran. Kalau ngomongin masalah environmental skill itu kemampuan kita untuk beradaptasi dengan si lingkungan, aware, gitu, awareness. Kalau si human skill itu hubungan antar sesama manusia. Intinya gitu. Jadi segala sifat positif yang memang dibutuhkan untuk kegiatan petualangan yang akan kita lakukan. Salah satu contohnya determinasi, misalnya determinasi, gitu. Oke. Dari 4 itu, nah ada lagi nggak Teh? Selain itu mungkin bahaya. Oke. Nah, kenapa butuh pemahaman untuk si ini disebutnya, ada yang nyebut pengantar kegiatan alam terbuka, ada yang nyebut juga wawasan kegiatan alam terbuka. Perlu dipahami di awal sebagai fundamental itu karena segala jenis kegiatan yang kita lakukan gitu, terutama yang berkaitan dengan aktivitas petualangan itu mengandung resiko bahaya. Nah, bahaya itu dikenal ada 2 sebetulnya. Ada 2. Ya, ada bahaya objektif, bahaya subjektif, tapi yang satu lagi itu ada kita nyebutnya lucky danger. Gitu. Itu kan tadi ada 3 bahaya yang udah saya sebutin ya Kang Tio ya. Nah, untuk si bahaya objektif dulu. Bahaya objektif itu jadi bahaya yang ditimbulkan dari si kondisi alamnya. Kondisi alam. Oke. Kita susah untuk meminimalisir si resiko itu. Dalam artian nggak tahu tuh kapan kejadiannya. Contoh misalnya kalau untuk bahaya objektif, hujan. Bisa nggak kita ketika perjalanan meminta supaya please jangan hujan untuk perjalanan kita besok? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Gitu. Atau semoga tidak ada longsor, nggak bisa juga. Nah, gitu. Itu yang disebut dengan bahaya objektif. Kalau subjektif itu dari si manusianya. Dari si manusianya, subjektif. Dan jelas kalau untuk si bahaya subjektif itu sangat memungkinkan sekali untuk bisa diminimalisir. Dalam artian kemampuan si manusianya yang harus ditingkatkan. Oh, kemampuan manusianya berarti yang harus kita tingkatkan ya. Bahaya-bahaya di sini tuh sebenarnya kebanyakan simple karena bahaya yang besar juga biasanya dari hal-hal yang sepele. Contoh, udah tahu cuaca lagi jelek, misalnya sekarang kan angin lagi gede gitu, terus hujan juga, terus kamu naik gunung nggak bawa raincoat. Nah, masalahnya cuma satu, nggak bawa raincoat, tapi dari nggak bawa raincoat aja itu akan ngerembet ke banyak hal. Ujung-ujungnya bisa aja ada hipotermi misalnya gitu, walaupun bukan hanya disebabkan oleh si raincoat aja, tapi dia akan menyumbang dampak sebenarnya. Contohnya itu kesalahan dari siapa? Dari manusianya. Dari manusianya. Bukan dari alamnya kan? Oh, iya. Gitu. Nah, kalau yang ketiga, ini adalah lucky danger. Nah, lucky danger ini seringkali diungkapkan oleh yang bahaya itu sebenarnya diungkapkan sama kepada orang-orang awam. Contoh misalnya, udah santai aja yuk kita jalan ke Gunung A. Gampang kok cetek, kemarin aja gue bisa, misalnya gitu. Nah, kalau kalimat seperti itu diterima oleh orang awam itu agak bahaya sebenarnya. Gue aja kemarin baik-baik aja. Jadi seakan-akan bahwa si persiapan atau si perencanaan itu dianggap nggak perlu. Karena lu aman. Tapi kita lupa bahwa yang namanya beruntung itu ada batasnya. Betul? Betul, nggak setiap hari datang kan? Ya, jadi lucky danger itu kebetulan kita melakukan sebuah perjalanan yang tidak dilakukan dengan persiapan yang matang, tapi kita masih baik-baik aja. Nah, ketika itu diterjemahkan oleh orang awam, tenang aja kemarin dia juga jalan nggak bawa peralatan A, nggak pakai persiapan B, aman kok dia balik masih sehat-sehat aja. Kita kayak gitu aja. Nah, itu maksudnya yang perlu diwaspadai. Itu lucky danger ya? Wah, itu resikonya kayaknya besar juga kayaknya tuh ya. Sangat-sangat, waduh, bahaya juga itu. Makanya disebutnya fundament tuh emang butuh dipahami. Dipahami dulu, betul, dipahami, dimengerti ya, baru dilaksanakan gitu. Betul. Mungkin ya teh. Nah, kemudian ada tingkatan lagi nggak teh selain itu? Tingkatan ya? Tingkatan. Maksudnya tingkatan untuk para penggiat alam terbuka. Para penggiat. Oke. Nah, kalau untuk si tingkatan, sering nggak sih Kang Tio ya suka ngedenger gini, gue lebih keren daripada lu? Itu sering. Atau gue udah naik gunung yang lebih tinggi daripada lu, berarti gue lebih hebat. Sering lah ya. Nah, masalahnya kalau ngomongin di dunia petualangan, penilaiannya nggak seperti itu Kang Tio.
gitu. Setuju. Jadi ada 4 klasifikasi untuk si penggiat alam terbuka. Itu ada 4 hal, saya sebutin aja ya. Iya, iya. Oke, ada play, ada adventure, kemudian ada frontier adventure, dan yang keempat itu ada misadventure. Misadventure. Dan ini sifatnya personal. Sifatnya personal. Jadi kita nggak bisa mengukur seseorang berdasarkan kemampuannya kita. Gitu. Iya. Kang Tio ikut aku yuk camping. Cetek lah, ini mah cuma camping ceria aja, kita main ke Ciwidey, misalnya gitu. Saya ngajakin Kang Tio yang notabene anak rumahan. Buat saya mungkin play levelnya, camping ceria, karena saya udah mengalami perjalanan yang lebih dari situ. Tapi buat Kang Tio yang jadi anak rumahan, yang nggak pernah main di sawah aja nggak pernah, bisa jadi itu buat Kang Tio itu bukan play, tapi adventure. Gitu. Oke. Jadi kita nggak bisa ngukur kemampuan seseorang main ngebanding-bandingin antar personal. Jadi ini adalah berkaitannya tuh tentang keterbatasan dari kemampuan si manusia dalam menghadapi si kondisi alam. Gitu. Dipengaruhi oleh kemampuan atau skill, terus pengalaman. Gitu. Kalau saya udah punya pengalaman, misalkan saya udah pernah naik ke Kartens, misalnya gitu. Oke. Kalau saya balik lagi ke sana, jatuhnya bisa jadi adventure. Oke. Tapi apakah ada yang frontier adventure? Ya mungkin kalau saya naik gunung ke tempat yang baru, yang lebih dari situ, itu akan masuk jadi ke frontier adventure-nya saya gitu. Jadi bukan berarti play itu di semua medan akan jadi play untuk orang yang kayak saya misalnya gitu. Enggak gitu. Jadi tergantung si medan yang akan dihadapinya. Tergantung si medan yang akan dihadapinya itu ya Teh ya. Oke. Misadventure? Kayaknya harus dijelasin tahapannya ya. Maksudnya si playnya itu apa? Yang paling gampang sebenarnya kawan-kawan fokus dengan emosi yang dimunculkan dari aktivitas petualangannya itu sendiri. Misalnya kalau untuk play itu bermain. Kita masih berada di ruang aman yang kondisi alamnya itu masih bisa di-tackle, dihadapi oleh si orangnya dengan sangat mudah. Gitu. Emosi positif yang muncul itu nggak banyak. Jadi ya udah biasa aja. Biasa aja jadinya ya Teh. Biasa aja gitu. Udah. Kalau adventure itu secara tantangannya udah ada sebenarnya, tapi masih bisa dihadapi oleh si personalnya. Gitu. Contoh misalnya kalau saya tadi yang play ke Ciwidey, buat saya play misalnya. Oke, ke Gunung Gede adventure lah. Gitu, misalnya gitu. Masih bisa diantisipasi si kondisi medannya atau si kesulitannya. Itu masih bisa kita antisipasi lah sebetulnya Teh. Emosi positifnya udah ada yang muncul Kang Tio. Gitu, rasa seneng gitulah, happy-nya udah ada. Gitu. Kalau frontier adventure, frontier adventure ini sebenarnya level yang dikejar oleh orang-orang yang sangat menyukai aktivitas petualangan, terutama sebagai ekspeditor. Ekspeditor masuknya di ini ya. Di situ. Nah, si frontier adventure ini, kalau si perjalanannya dikatakan berhasil nih ya, dia akan menjadi titik tertinggi pengalaman seseorang dalam melakukan aktivitas petualangan. Gitu. Misalnya Kang Tio apa ya? Kang Tio ekspedisi jalan jongkok dari Jawa Barat ke Jawa Timur, misalnya gitu, dari Bandung ke Jawa Timur. Berhasil. Ini adalah hal yang paling keren yang udah pernah gue lakuin. Gitu. Ini adalah hal terhebat yang pernah saya lakukan. Itu sebenarnya frontier adventure. Tapi ketika di frontier adventure itu ada kendala. Ada kendala di sini menyebabkan trauma misalnya. Emosi negatifnya tuh ada trauma, nggak mau lagi main di alam terbuka dan segala jenis emosi negatif. Bahkan orang jadi sebel, misalkan saya jadi sebel nih sama Kang Tio gitu. Itu kan emosi negatif ya. Nggak mau lagi naik gunung gitu. Itu berarti ada yang miss. Kita sebutnya itu misadventure. Jadi nyebutin misadventure itu bukan berarti kecelakaannya aja. Tapi emosi negatif yang keluar dari kegiatan aktivitas luar ruang. Itu sebenarnya udah masuk kemis. Kemis masuknya. Begitu Pak. Aku kecepatan nggak Pak ngomong Pak? Enggak Teh. Mungkin Teh, teman-teman Arrangers ada pesan-pesan nggak yang buat teman-teman nih, buat nanti ikut kegiatan di tanggal 23 sampai 26 Februari di Telaga Warna Teh. Pesan-pesannya. Paling pesan yang pertama dulu lah ya, nambahin dulu yang tadi, sedikit aja gitu. Yang sering kali salah kaprah itu ketika kita menyamaratakan kemampuan kita ke
kawan-kawan kita yang baru beraktivitas di alam terbuka gitu. Jadi mereka masih awam, kitanya udah punya pengalaman, kemudian kita memandang bahwa mereka akan bisa kemampuannya sama seperti kita gitu. Nah, itu adalah sebuah kesalahan yang sebaiknya tidak dilakukan. Karena ketika levelnya loncat gitu ya, level bermainnya loncat, yang dikhawatirkan adalah bukannya dia akan berkelanjutan bermainnya, malah yang ada trauma. Trauma itu bukan hanya dari fisik tapi dari emosinya itu yang tadi. Jadi kalau ada teman-teman yang awam yang baru berkegiatan, mari kita temenin gitu prosesnya dia untuk belajar secara bertahap. Nah, untuk saudara-saudara atau kawan-kawanku yang memang mau terlibat di kegiatan WOT ya, kegiatan WOT, silahkan datang. Ini juga cocok untuk yang masih awam juga cocok bisa ikut kan Pak ya? Bisa ikut, kita sama-sama belajar bareng, berproses bareng, bagaimana supaya kegiatan petualangan kita tuh bisa dilakukan dengan aman dan menyenangkan. Segitu aja, Katio. Oke, terima kasih Teh, hatur nuhun, sampai ketemu di tanggal 23 sampai 26 nanti. Siap. Oke, terima kasih Teteh, hatur nuhun.